Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah. Semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah, dan semuanya calon-calon tetap penduduk surga. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala melimpah curahkan rahmatnya kepada kita. Termasuk nikmat terbesar bagi kita adalah tahun ini kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka sesungguhnya ketika ada hadis yang menyatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron, barang siapa yang senang dan berbahagia ketika datangnya bulan Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya terjilat api neraka. Maka dampak dari kesenangan dan kebahagiaan itu maksudnya adalah mensyukuri. Lalu karena mensyukuri Ramadan itu datang, ia melakukan segala aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Ini sejalan dengan firman Allah di surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah kepada umatmu, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan turunnya karunia Allah dan datangnya rahmat Allah, fabidzalika, maka untuk itu falyafrahu, hendaklah mereka semuanya bergembira. Huwa, gembira karena mendapatkan anugerah, nikmat dan rahmat Allah itu khairun mimma yajma'un, nilainya lebih baik di hadapan Allah mimma yajma'un, dibanding dengan apapun yang dikumpulkan dalam urusan dunia. Nah, rahmat yang kita syukuri tentu banyak yang membuat kita bergembira itu. Tetapi salah satu rahmat Allah terbesar bagi kita adalah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena Ramadan itu bulan barokah, karena Ramadan itu bulan maghfirah, karena bulan Ramadan itu bulan rahmah. Maka Ramadan itu bisa disingkat menjadi BBM. BBM niku maksudnya duduk bolak-balik mangan, tapi BBM itu terinspirasi dari pernyataan Rasul. Ramadan itu BBM, bulan barokah maghfirah. Understand? Nah, aplikasi daripada kebahagiaan dan supaya siapapun di antara kita dapat barokah maghfirah BBM, maka harus ada jenis BBM yang utama, yaitu premium. Premium itu maksudnya prei makan minum. Kita sedang premium nggih. Alhamdulillah.
Karenanya Rasul sudah menyatakan barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, maka Allah memberikan ampunan dan ampunan. Itu singgarai oleh barokah, itu singgarai maghfirah, dan itu wujud kebahagiaan kita. Betul nih? Jenengan sudah dapat berapa hari ini puasanya? Terus gak ngitung Ustadz, saking ikhlasnya kok. Ya kalau mengikuti yang puasa hari Rabu, berarti sekarang itu sudah 10 atau 11 sih? 11. Kan Muhammadiyah hari Rabu, pemerintah NU hari Kamis. Tapi kalau Islam KTP langsung hari raya, Pak. Sekali mikir poso, langsung mangan. Nah itu nanti tentu nggak dapat BBM itu, Pak. Makanya ada sindiran coro Surabaya, kelopo enom jenengi tegan, kelopo tua enak kecampur jangan. Wong sing gelem poso ditungakno oleh ganjaran, sing gak gelem poso disruduk jaran. Sing bahaya mana niku mbeber kloso kae klesetan, wong sing gak gelem poso iku koncoe sampean dhewe lho, Pak. Nah ini. Tapi inti daripada BBM itu bukan di premiumnya lagi, tapi ada di Pertamax, Pak. Napa? Ini terinspirasi dari apa yang difirmankan Allah di surat Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kamu untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu, agar dengan berpuasa itu kamu tattaqun, menjadi orang yang takwa. Takwa itu cakupannya sangat luas. Takwa itu ya beribadah, melakukan perintah Allah baik yang wajib maupun yang sunnah. Takwa itu menjauhi larangan-larangan Allah. Nah inti daripada puasa itu adalah Pertamax, Pak. Napa Pertamax? Pertamax niku perkuat takwa maksimal. Understand? Maka di dalam beribadah puasa Allah memberikan pahala tidak pakai dihitung, karena di dalam berpuasa itu lambang ketakwaan yang maksimal. Kalau dilihat dari sisi komunikasi spiritual, kenapa puasa nggak dihitung pahalanya? Karena puasa itu pakai kartu XL, Pak. Ibadah yang XL. Nopo? XL itu ekstra lillah. Komunikasi khusus, karena hanya Allah yang tahu dan orang yang berpuasa itu. Jenengan saat ini melok sholat ngeten niki, yo guru mesti poso, ono sing mungkin gak poso tapi gelem sholat. Ada buka bersama. Kadang-kadang kan ada sing gak poso, Pak. Tapi kan kita nggak tahu kenapa. Itu khusus. Nah kita ini hanya merasa diawasi Allah, walaupun kita tidak dilihat oleh siapapun. Sebetulnya kita juga bisa makan minum. Ya, bisa saja kan, Pak, kita pura-pura kejeding terus ngombe banyu sak jeding baru. Tapi enggak, kenapa? Ada waskat, pengawasan malaikat. Nah, karena ini Ramadan, bulan barokah, bulan maghfirah, bahkan syahrul ibadah, bulan ibadah, maka kita terus-menerus mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Karena itu diperlukan BBM barokah maghfirah berikutnya yang namanya jenis pertalit. Ono Pak ngaji ini, Pak. Apa itu maksudnya pertalit? Mumpung iki Ramadan, mumpung urip, pertalit perlu tambah amal lillahi. Understand? Iya. Lillahi ta'ala, amal apapun dilakukan di bulan Ramadan itu luar biasa pahalanya, karena memang barokah. Nah, salah satu bagian daripada penguatan BBM itu
maka ada BBM yang berikutnya adalah solar, Pak. Mriki nggih wonten solar, Pak. Napa solar iku? Salate aktif lan rajin. Nggih napa mboten? Mriki wonten tarawih, Pak. Nggih, wonten nggih. Nek gak Ramadan nggih wonten tarawih ta? Ya coba ada kono. Nah, ini bagian dari implementasi keberkahan dan kebahagiaan itu wujudnya adalah mengisi ibadah. Karenanya BBM itu pusatnya ada di SPBU biar lengkap. Kena kabeh. Subhanallah, SPBU itu adalah menggambarkan suatu semangat. SPBU semangat puasa bulan utama. Alhamdulillah. Maka terus kita mengisi hidup dengan ibadah-ibadah bentuk apapun, baik ibadah mahdho maupun ibadah sosial. Seperti ngaji ini, satu sisi memang mahdho, tapi satu sisi juga ghairu mahdho. Karena apa? Karena waktu, karena durasi, karena apa yang dibicarakan itu tidak dibatasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Niki mboten poso ngeten niki kan mboten sarapan. Poso ngeten kan mboten sarapan Pak. Niki nggih ngajine sampai jam piro? Seperempat jam ae. Yes, sak cukupe nggih. Kita lanjutkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi pendahuluan Pak, mengingatkan tentang pentingnya kita memanfaatkan BBM tadi Pak, bulan barokah maghfirah itu. Nah, sekarang diantaranya adalah ngaji itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika dawuh bersabda, aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Asal usul dari berbagai macam dosa, salah dan dosa ya, yang menyebabkan orang itu melakukan perbuatan salah dan perbuatan dosa, curang, menipu, memfitnah, itu adalah hubbud dunya, karena cinta kepada dunia, karena ambisi untuk meraih segala fasilitas dunia dalam bentuk kekuasaan, dalam bentuk fasilitas kekuasaan, kemudian harta, dampaknya nanti juga hubungannya dengan wanita. Akhirnya itu memicu siapapun untuk berbuat apa saja, sing penting pokoknya oleh itu. Nah ini bahaya ini. Jadi ukurannya begitu, hubbud dunya, yaitu apa? Dijelaskan, ditafsirkan di sini adalah wahiyya ma zata anil hajah, yaitu apa yang dimiliki itu melebihi dari apa yang dibutuhkan. Makanya ada makalah, dunia ini cukup untuk kebutuhan manusia, tapi dunia tidak cukup untuk satu orang yang serakah. Gitu ya. Kebutuhan itu kan ya sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau serakah itu tidak selesai Pak dengan dunia ini. Satu orang, apalagi kalau banyak orang Pak, serakah semuanya Pak. Wis. Apa yang lebih dari apa yang dibutuhkan. Bukan berarti kita tidak perlu untuk mempersiapkan harta untuk ke depan Pak. Silakan Pak. Karena kita mendapatkan pelajaran dari peristiwa Nabi Musa dan Nabi Khidir.
Itu Nabi Khidir itu diceritakan di surat Al-Kahfi itu. Fa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihan faradta ayyablu asuddahu wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbi. Ketika ya artinya kan kita perlu untuk menafsirkan, Pak, mengambil pelajaran. Ketika Khidir bersama Musa, itu penafsiran, Pak. Tapi yang jelas di Al-Quran itu abdan min ibadina, seorang hamba di antara hambaku. Ya, bersama Musa mampir ke sebuah kampung ingin mendapatkan bantuan makanan, perbekalan perjalanan, tapi satu kampung tidak ada yang mau menerimanya. Fa'abau ayyudayyifuhuma, menolak mereka, enggak mau membantu. Fawajada jidaron, lalu keduanya mendapati ada tembok yang mau jatuh. Yuri itu ayyang qaddo, yang sudah doyong. Apa doyong itu, Pak ya? Jatuh. Fa'aqamah, tiba-tiba hamba Allah tersebut, Khidir tersebut, menegakkannya, menjejekkan. Oh, menjejekno itu. Musa lalu menganalisis dengan pengetahuannya sendiri. Ya. Qala law syi'ta latakhadta alaihi ajra. Guru, sekiranya jenengan mau kan bisa minta upah. Pikirannya kan itu supaya dapat upah, atau kalau perlu kita minta, mungkin kita minta bantuan nggak ada, kan yo keliru persepsinya. Nah disitulah terus, maka Musa, kamu nggak layak jadi muridku. Kenapa? Karena jangkauannya berbeda. Musa, sebelum kamu berpisah dengan saya, supaya kamu tidak penasaran, saya jelaskan mengapa tembok itu saya tegakkan. Karena tembok itu adalah, ya Bang, fakana liulamaini, itu milik dua anak yatim yang masih kecil nih. Kan kalau hanya batasannya orang yang tidak punya ayah itu yatim, ya kita semuanya banyak yang yatim, Pak ya. Bahkan mungkin banyak yang yatim piatu. Pak Udang kita termasuk apa? Yatim piatu. Termasuk sing nyoteng ini. Tapi masih kecil di batas apa usia dewasa. Yatima ini yang tinggal di sebuah kota itu. Wa kana tahtahu, di bawahnya terdapat kanzun, simpanan batangan emas. Kalau orang sekarang sering memaknai apa? Harta karun, itu gara-gara biyen korun zaman Nabi Musa itu kekayaannya ditenggelamkan oleh Allah, gara-gara kesombongannya, semua istananya, kekayaannya ditenggelamkan, seluruh keluarga tenggelam, ya ditelan bumi. Kalau istilah sekarang terjadi likuifikasi. Apa likuifikasi, Pak? Bumi itu apa? Memutar terus membalik, kayak kasusnya dulu di Palu itu ya. No, karena kekayaan itu semuanya tenggelam, akhirnya di mana-mana kalau orang itu duduk-duduk tanah, terus menemukan harta benda yang berharga, hartanya korun, jere wong Jawa harta karun, ya bu mencelat kok gini mungkin ya. Nah di situ ada kanzun, batangan emas. Wakan abu masolihai, kedua orang tuanya juga soleh. Fa'arada rabbuka, dan Allah berkehendak. Kenapa itu ada batangan itu tadi disimpan? Nanti ketika anak yatim itu sudah besar, lalu nanti ini apa, anak yatim ini sudah besar, lalu
tembok ini kemungkinan nanti akan doyong kembali atau jatuh, maka anak itu sudah punya inisiatif untuk memperbaiki sendiri. Sebab mungkin gak ditoto, dibenarno oleh hilir itu nanti sekitarnya kan orang-orang dolim tadi, orang serakah-serakah tadi. Noto-noto tembok, akhirnya nemu apa? Batangan tadi itu, wah, gibancaan Pak. Gini apa bacaan ini? Si tuntum. Apalagi oleh pimpinannya mungkin. Nah, itu saya tegakkan dalam rangka melindungi ini karena nanti supaya anaknya ketika besar sudah bisa menata sendiri dan di situ dia menemukan harta tinggalan orang tuanya itu. Artinya apa? Kalau mempersiapkan harta demi menjaga anak cucunya jangan sampai kemiskinan dan dengan itu agamanya juga terjaga termasuk untuk biaya bagaimana pendidikannya semuanya, itu tidak termasuk orang yang serakah, bukan orang yang hubbud dunia. Jenengan kan juga punya pertimbangan seperti itu toh Pak. Halo. Makanya ketika Abu Bakar itu ketika ikrar di depan Rasulullah, akan aku sedekahkan semua hartaku nanti sewaktu-waktu aku mati biar semuanya. Maka Rasul mengingatkan, ya walaupun itu juga menantunya kan, tetap engkau sisihkan untuk anak cucu itu juga penting. Alhamdulillah. Kenapa? Karena nanti ini hubungannya dengan agama, hubungannya dengan ilmu, tidak masalah, disiapkan. Alhamdulillah. Nah, itu enggak termasuk serakah Pak G, termasuk tidak hubbud dunia karena sudah dijangkau ke sana. Karena juga Al-Qur'an menyatakan apa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah orang-orang beriman juga khawatir apa? Ketika ia meninggalkan anak cucunya dalam keadaan lemah ekonomi, lemah pendidikan, lemah kesehatan. Berarti apa? Penting juga orang tua itu punya simpanan untuk kemungkinan biaya hidup anak cucunya. Alhamdulillah, enak Pak ini ngerti gue Pak. Nggih Pak nggih. Kok langsung wah iki serakah iku kate ono simpanan donya barang entekno kono. Iya. Tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Nanti kalau semuanya untuk anak, semuanya terus dia sendiri nggak memanfaatkan ketika itu, betul ketika dia mati akhirnya hartanya ditinggal semuanya, anaknya nggak ngurusi, artinya dientek-entekno dhewe, akhirnya sing wong tua lah ya kok gak dijariai blas rek ngono nggih mboten. Maka mumpung durung ya tetap disisihkan untuk dirinya sendiri mumpung belum, daripada nanti nunggu anak. Kalau ia bisa dipercaya, kalau enggak, maka aku sebagian sudah saya jariakan. Alhamdulillah, wonten Pak konsepnya Pak. Halo. Bes. Lah singgarai elek, singgarai bucuk, singgarai menipu, mencuri, menggarong dan korupsi itu adalah tadi itu karena cintanya kepada dunia, lalu lupa akan akibat nanti di akhirat. Kan gitu Pak nggih. Wa aslu jami'il fitani, dan diantara sumber terjadinya fitnah itu bahasa lain apa? Hara-huru apa huru-hara Pak? Huru-hara. Termasuk fitnah itu bagian daripada hoax atau hoak Pak. Nah itu. Nggih Pak nggih. Yaitu man'ul usyri waz zakati, menolak zakat dari tanamannya atau sodako dari penghasilan usahanya, waz zakati dan zakatnya. Sebetulnya zakat itu lebih luas daripada al-usyr. Usyr itu khusus zakat yang diambilkan dari tanaman Pak. Tapi kalau zakat itu menyeluruh Pak. Ini namanya dalam ilmu kajian ilmu nahwu itu yang khusus disambungkan dengan yang lebih umum. Yang biasa kan umum dulu baru khusus, wah khususon kan gitu. Tapi ini dari khusus untuk yang, nah artinya Pak,
gak gelem sodako, gak gelem zakat, apa. Akhirnya nanti mereka-mereka yang semestinya berhak menerimanya itu apa merasa nggak menerima, maka terjadilah yang namanya mungkin penggarongan, mungkin telah pencurian dan wong medit ae gak apa-apa colong lu ngono boleh, walaupun juga tidak boleh mencuri dengan alasan seperti itu, fitnah. Oke, begitu kesempatan maksudnya itu. Berikutnya adalah kila, ada makola, kata bijak, al makru bit taksiri, ya, mengakui bit taksiri atas kekurangan dalam dirinya, ay al ajzu anit ta'ah, mengakui bahwa dirinya tidak punya kekuatan sepenuhnya untuk menjalani ketaatan. Berarti apa? Mengakui adanya kekurangan dalam beribadah. Ya Allah, aku ibadahku kok gini, kok kurang ini. Gak sepadan dengan apa yang diberikan oleh Allah. Seperti di dalam berpuasa di bulan Ramadan ini, kita mestinya semuanya bisa kita lakukan kebaikan, tapi kita masih banyak kurangnya. Nah, itu namanya mengakui apa? Tentang kelemahannya tidak bisa menjangkau keseluruhan kebaikan di bulan Ramadan. Itu al-ajzu, ya, atau mengakui akan kekurangan dan kelemahan dirinya dalam beribadah. Maka apa berakibat kepada nilai berikutnya? Mahmudun, itu menjadi orang yang terpuji. Sehingga kita itu jangan pernah merasa sudah cukup di hadapan Allah. Wis cukup bekalku, paling oleh swarga ini. Jangan dulu. Kenapa? Karena sesungguhnya masih kurang. Kalaupun kita sudah melaksanakan juga kita nggak tahu apa sudah diterima apa tidak diterima, kan gitu toh. Karena hakikat diterimanya amal itu Allah, bukan kita. Makanya di surat An-Najm ayat 32 Allah menyatakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan pernah kamu merasa dirimu sudah suci, sudah merasa sempurna, ya, merasa paling bertakwa, merasa sudah paling ahli surga. Huwa, kenapa kok nggak boleh? Huwa, karena Allah lah a'lamu, yang paling tahu, bimanittaqo, siapa sesungguhnya orang yang takwa itu. Kita melakukan banyak, tapi kan belum tentu juga itu diterima. Kadar keikhlasan kita juga mungkin masih perlu diuji dan semuanya. Sehingga kalau merasa kekurangan seperti itu kita tidak gampang apa? Merendahkan orang lain. Nah, gitu loh, merendahkan orang lain dalam agama, dalam beribadah. Nah, itu maka orang-orang yang terus merasa dirinya kurang dalam beribadah itu terpuji di hadapan Allah. Wal iqraru bitaksiri alamatul qabul, dan mengakui tentang kekurangan dirinya dalam beribadah, alamatul qabul, itu juga pertanda diterima ibadahnya. Maka akhirnya enggak mentang-mentang aku itu loh ahli surga, ya, bahkan saya ini panitia masuk surga. Akhirnya orang yang tidak sepadan dengannya semuanya itu apa? Salah, rokok. Nah, naudzubillah. Nggak boleh. Tadi itu Al-Quran sudah menyatakan, jangan kamu merasa dirimu suci atau paling bersih, paling sempurna dalam beribadah, karena Allah yang paling tahu diterima apa tidak terimanya itu. Nah, ketika orang itu mengakui akan kekurangannya, itu adalah alamatul qabul, diterimanya amal ibadahnya di hadapan Allah. Li'annahu, kenapa kok begitu? Isyaratun, itu sebuah isyarat, pertanda bagi orang itu apa? Ila adamil ujbi wal kibri, tentang tidak adanya apa? Ujub itu apa? Ujub itu merasa dirinya, mengherankan dirinya itu loh. Wah, aku heran aku. Wong-wong kabeh ku mesti nang aku. Ngono lah ya, ini apa?
menghirmankan dirinya gitu loh ya. Wal kibri apa? Sombong. Nah, sombong itu hina, Pak. Sombong karena harta, hina. Sombong karena ilmu, hina. Seperti Qarun itu kan sombong. Aku tidak memiliki semuanya kecuali ya karena aku pintar, kan gitu enggak? Sombongannya kan di situ. Sombong ilmu, sombong ketampanan, sombong jabatannya, itu hina semuanya, Pak. Tapi yang lebih sombong adalah sombong dalam hal ibadah, Pak. Sombong dalam hal ibadah. Kenapa? Kalau orang sombong karena harta memang di tangannya. Kalau orang sombong karena ketampanannya, memang dia tampan. Kalau sombong karena jabatannya, ya memang dia punya jabatan di dunianya. Gitu. Tapi kalau sombong karena ibadah itu kan nggak jelas kita ini apa betul ibadah kita. Nah, di situ itu masuk apa? Tilkat darul akhirah, di sanalah aku persiapkan negeri akhirat, yaitu surga. La naj'alu, aku tidak menjadikan negeri akhirat itu lilladzina yuriduna fil ardi uluwan, bagi mereka-mereka yang menebarkan kesombongan di muka bumi. Sombong dalam urusan apapun, termasuk harta, termasuk ibadah. Bahkan lalu sombong itu juga menyangkut dengan apa? Satu sisi menghina yang lain karena dia merasa lebih. Lalu sombong itu juga berkaitan dengan apa? Menolak kebenaran. Iya. Batrul haqqi, menolak kebenaran, menolak data. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan perasaannya, tidak sesuai dengan apa? Yang diinginkan. Gak peduli, wis gak penting. No, kayak gini loh, Pak. Hadirin yang dirahmati Allah, itu sombong, Pak. Nah, maka orang yang mengaku kekurangan pada dirinya, itulah orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang terus merasa rendah di hadapan sesamanya, tidak sombong, itulah orang-orang yang dicintai Allah dan dicintai Rasul. Makanya Sayyidina Ali itu mencoba mengimplementasikan itu dengan nasihatnya. Nanti juga ada di sini, Pak, tapi masih berikutnya. Kun adnan nasi indan nas, jadikanlah dirimu itu kamu merasa orang yang paling hina di antara sesama manusia. Hina di hadapan Allah dibanding dengan sesama manusia yang lainnya. Jangan merasa dirimu paling mulia di antara sesama manusia di hadapan Allah. Kata Sayyidina Ali, kun, jadikanlah kamu itu orang yang merasa paling hina di antara sesama manusia di hadapan Allah. Maka takun, kata Ali, maka kamu akan menjadi apa? Kamu akan menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah. Loh, takun. Artinya Allah nanti yang menjadikan kita merasa hina di antara sesama manusia, tapi di hadapan Allah justru malah terbaik. Sehingga dipaparkan, jika kamu bertemu dengan orang yang lebih tua, kamu tetap merasa orang yang lebih hina dengan yang tua. Kenapa? Subhanallah, orang itu lebih tua umurnya 10 tahun dari saya. Saya umurnya 40, dia 50 tahun. Kalau diukur dari sisi rokaat sholatnya, berarti 10 tahun itu sekian ribu rokaat lebih banyak daripada saya. Dilihat dari sisi puasa ibadahnya, itu biar berarti apa? Sudah 10 bulan lebih daripada saya. Maka betapa orang itu lebih mulia daripada saya. Loh gitu, Pak. Ketika kamu bertemu orang yang lebih muda, aplikasinya kan begitu, maka tetap kamu merasa lebih hina daripada yang muda. Kenapa? Karena ukurannya. Ya Allah, dia umurnya masih 30 tahun, sementara saya 40 tahun. Kalau diukur dengan dosa, saya berarti kalau berbuat dosa sudah 10 tahun lebih banyak daripada dia. Kan gitu, Pak, ya?
Jadi melihatnya begitu Pak. Sehingga kita itu nggak mentang-mentang Pak. Kadang-kadang kan ada orang itu, ada yang muda mengingatkan yang tua. Pak, sampean kok sholatnya kok begini? Kon ngiling-ngiling aku ngapa kon? Kapiin aku wis tuwa, aku wis ngatasi sunat tak pangku biyen kok ngono kadang-kadang. Apa tak aku itu? Sombong. Nah, maka diantaranya kenapa ada beberapa keluarganya Rasulullah, Abu Lahab, Abu Jahal itu tidak mau menerima Muhammad sebagai nabi, sebagai panutannya, karena ada aspek tadi itu. Wah, aku gitu pamane luwe tuwa kan gitu toh, kok menjadi pengikutnya ponaan iku yo opo, waktu cilik aku tak gendong kok aku mosok kok ngono Pak. Akhirnya ya kayak iblis itu loh Pak, sombong kan, kenapa? Karena merasa lebih hebat daripada Adam loh. Aku diciptakan dari api, sementara Adam dari apa? Tanah comberan umpamanya gitu ya kan, tanah kok gak iso loh. Kholak tahu min ya tin wa ana wa kholak tani minar. Engkau menciptakan dari tanah, sapi saya dari api, nggak bisa. Nah ya kayak gitu, sombong. Maka kepada orang yang alim pun begitu. Ya Allah, orang itu alim, betapa mulianya orang itu. Ini dilakukan, semuanya ada ilmunya, ini. Nah, ilmu dalam beribadah itu kan menentukan derajat, Pak. Kata Rasulullah, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Perbedaan orang alim dalam beribadah atau tanpa beribadah sendiri pun itu lebih utama daripada orang yang hanya semata-mata ibadah tanpa ilmu. Keutamanya di mana? Kafadli, seperti kemuliaan aku ala adnakum, dibanding dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Makanya kita itu tidak boleh pernah bosan-bosan mencari ilmu apapun Pak, karena ilmu itu luas Pak. Makanya ketika Nabi Musa sempat ditanya oleh umatnya, wahai Nabi Musa, sekarang ini kira-kira orang yang paling pintar itu siapa? Ya tentu saya Nabi. Ditegur oleh Allah, annali abdan, wahai Musa, jangan begitu, aku punya seorang hamba, ia lebih alim daripada kamu, ia bertempat di sana, cari kamu. Maka akhirnya apa? Dia akhirnya melakukan perjalanan bersama, didampingi oleh santrinya, ajudannya, namanya Yusha bin Nun. Itu akhirnya bertemu dengan Khidir itu kan, betapa ilmunya luas. Ya Allah, orang itu beribadah dengan ilmunya, betapa mulianya gitu. Kalau di surat Az-Zumar kan dinyatakan, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, beda nilainya. Ya Allah. Nah, begitu akhirnya kita tidak pernah merasa ketika kita bertemu dengan orang bodoh, kita juga tidak boleh merasa hebat dibanding dengan orang bodoh itu. Apa? Kita tetap merasa hina. Ya Allah, orang itu bodoh, tidak tahu ini, tidak tahu ini. Sehingga karena ia tidak tahu, sekiranya ia berbuat salah, berbuat dosa, itu lebih mudah pengampunannya daripada saya tahu ini dosa, tapi sering saya langgar. Sementara orang yang tahu bahwa ini dosa-dosa terus dilanggar, itu pengampunannya lebih sulit daripada yang ya Allah. Loh Pak, jadinya itu Pak. Iya kan? Tahu. Makanya kita aja dari doa gimana? Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Ya Allah, arina, tunjukkan, bimbinglah kami yang benar itu benar, terus apa? Dan bimbinglah kami untuk sadar melakukan kebaikan itu. Warzuqna, dan berikan kemampuan kami untuk mengikuti yang benar dan yang baik itu. Karena orang sudah tahu itu baik dan benar, dia gak mesti ngelakoni ya Pak. Gitu kan? Saya tahu ini salah ini, tapi saya sering melanggar. Nah ini kan bahaya. Sementara dia mungkin nggak tahu, gitu.
Wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepada kami, ya, bukan tunjukkan sekedar fisiknya itu Pak, tapi apa hubungannya dengan ditunjukkan secara batiniahnya itu. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, terus warzuqna ijtinaba, dan berikan kemampuan pada kami untuk menjauhi salah, bahwa itu dosa, itu salah, tapi berikan kemampuan kami untuk menjauhi yang salah itu. Karena kadang-kadang orang tahu bahwa itu dosa, itu salah, tapi ya tetap dilakok, terus dibelak apa, diputar-putar gitu loh. Kadang-kadang saya di grup itu kan ada grup konco teman-teman itu Pak. Wis poso-poso ini ku sik nge-share sing maksiat-maksiat iku Pak. Nggih Pak. Mengucapkan salam, di-share, terus orang yang di-share itu orangnya perempuan yang cantik. Sing ngono. Ini ya sempat dialog di konco-konco, ini ki dosa tang ini. Gak dosa, wong iku tadi itu menyampaikan kebaikan kok. Tapi orangnya itu gak karu-karuan pakaiannya gitu loh Pak. Ya Allah, sehingga kadang-kadang itu apa melihat ngono curi, loh ini kan datang sendiri, kita nggak mencari kok, ini datang sendiri berarti kan rizki harus dinikmati. Fa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Itu kan bahaya menyalahgunakan apa? Menafsirkan secara semaunya sendiri tentang ayat itu. Termasuk tadi itu. Ini kan harus kita nikmati, kita diberi gambar-gambar seperti ini. Kon yo. Nah ya karena itu apa? Wah subhanallah. Ya kita hapus. Ngono terus jangan apa? Aku tak berbagi kesenangan, di-share. Hati-hati sekarang itu. Begitu loh Pak. Sekarang itu lebih berbahaya lagi berbuat dosa itu Pak. Karena kita mengeser ya Bapak? Memposting sesuatu yang maksiat atau fitnah atau ghibah. Karena itu ada ceritanya Abu Nawas Pak, iya kan, bahwa Abu Nawas ada orang itu yang iri hati, orang yang apa itu, pokoknya welek lah ini, memfitnah Abu Nawas. Apa Abu Nawas itu punya simpanan harta karun emas. Maka banyak itu orang itu ya nggak pakai konfirmasi, nggak perlu percaya. Akhirnya apa? Dia masuk ke rumahnya itu apa? Ngobrol-ngobrol itu. Ternyata orang-orang kampung tadi itu apa? Nggak menemukan apapun karena memang itu hanya hoax. Akhirnya orang-orang kampung justru apa? Menghina tadi yang menyebarkan hoax tadi itu. Akhirnya dia merasa salah, merasa dosa, datang ke Abu Nawas, alhamdulillah, minta maaf. Nah tentu Abu Nawas itu cerdas, itu tidak langsung, iya saya akan memberi maaf kepadamu, tapi dengan syarat kamu datang ke tempat saya bawa bantal yang isinya itu bulu-bulu angsa atau bulu-bulu apa itu, kayak kemucing itu isinya kan apa. Maka nanti sebelum datang ke sini, mulai dari rumah ke sini, bulu angsa itu tebarkan di perjalanan itu. Diajar itu Pak, apa diajar itu Pak? Nah, nyampe sudah saya lakukan itu. Aku mohon diampuni atas fitnah saya itu. Iya, tapi syaratnya berikutnya, kamu sekarang kembali ke sana, punguti itu tadi, apa tadi itu? Bulu-bulu tadi itu, lalu bawa ke sini. Terus kembalikan lagi ke tempatnya. Ternyata setelah dia kembali mengambil satu persatu, sudah banyak yang hilang Pak. Hanya dapat sekian apa? Sekian butir atau apa gitu datang. Nah itulah ketika engkau telah menebarkan fitnah, itu sudah tebar kemana-mana, kamu sudah tidak bisa memungutnya lagi. Apalagi sekarang ada alat namanya setan gepeng Pak, kemana-mana. Ya itu persoalannya di situ. Maka hati-hati dengan dosa jariah itu. Apa dosa jariah? Ya kayak gitu itu Pak. Hati-hati. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Kepada orang yang apa tadi, kepada orang yang hina tadi, bahkan kepada orang yang alim tadi kan, bodoh ukurannya adalah dia melakukan dosa karena tidak tahu, sementara saya lebih tahu tapi kok sering. Nah itu
Nah yang terakhir, bahkan kalau sekiranya kamu ketemu dengan orang yang tidak seiman, jangan kamu bertepuk dada. Oh itu neraka, itu kafir, itu aku beriman ahli surga. Jangan. Kenapa? Kata Sayyidina Ali, karena kamu tidak tahu. Siapa tahu bahwa 1 bulan 2 bulan ke depan orang itu mendapatkan hidayah dari Allah, lalu dia mati dalam keadaan husnul khotimah, sementara kamu tidak dijamin iman kamu itu terus menerus. Suatu tahu, siapa tahu kena masalah lah kamu apa, tiba-tiba kamu tidak bisa mempertekan itu, kamu su'ul khotimah. Jangan, itu yang bahaya. Nah akhirnya apa, tetap. Karena itu kita itu diajarkan Rasulullah di dalam surat Al-Fatihah itu kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Itu bukan berarti karena kita tidak tahu Pak, tapi maksudnya bahwa bimbinglah kami untuk tetap istiqomah di dalam iman, istiqomah dalam kebenaran. Alhamdulillah. Karena itu kita dalam beribadah harus punya kartu eksis Pak. Kalau tadi kan puasa kan XL Pak, harus punya kartu eksis. Apa? Terus menerus meminta kepada Allah bimbingan secara eksis, secara ekstra istiqomah. Kalau beli roti jangan lupa beli kurma. Apa Pak ya dicampur ya roti mek kurma Pak. Kalau beli roti jangan lupa beli kurma. Kalau beli sepatu silakan ke toko Bata. Barangkali masih ada yang buka ya. Maksud hati ingin tetap bersama, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Alhamdulillah, maka terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Saya mengucapkan cukup sekian. Tanpa kekasih hidup itu terasa hampa. Terima kasih, sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama di Raudhatul Jannah FM. Ada yang tanya? Monggo Pak. Nggih. Saya mendengar cerita dari ayat Al-Quran bahwa Nabi Musa itu berguru ke Nabi Khidir. Siapa? Nabi Musa. Oke. Itu setelah saya dengar itu ada 3 hal. Yang pertama adalah ada kapal dibocorkan sama ini. Yang kedua, ada anak langsung dibunuh sama Nabi Khidir. Yang ketiga yang saya katakan tadi adalah ada tembok yang miring mau roboh, langsung dia memperbaikinya. Oke, pertanyaannya. Ada tangan mas di sana. Nah, pertanyaan saya, kok langsung begitu Nabi Khidir melakukan hal yang semacam itu, sehingga Nabi Musa penasaran. Mengapa padahal beritanya, tapi dia penasaran betul beritanya. Terus pertanyaan saya, apakah Nabi Khidir melakukan itu langsung wahyu dari Allah atau belum ilmu? Oke, jadi begini Pak, kan dinyatakan fawajada abdan, maka Musa bertemu dengan seorang hamba, atainahu milladunna, yang aku beri langsung milladunna dariku. Itu berarti apa? Ilmu yang langsung diberikan oleh Allah tanpa harus melalui guru. Halo? Makanya ilmu itu ada ilmul kasbi, ilmu itu diperoleh karena melalui usaha dan ikhtiar seperti sekolah apa semuanya itu. Tapi ada yang ilmul kasfi, ilmu itu langsung dibuka rahasia daripada suatu kejadian. Bahasa lain tadi termasuk ilmu laduni. Lah Rasulullah itu kan pinter Pak, tapi mana TK-nya, mana SD-nya, mana. Nah selain Nabi itu namanya ilham Pak, bukan wahyu Pak. Ilham, ilmu langsung dari Allah, termasuk ilham itu alhamah, langsung Allah yang memberikannya itu. Dan kita pun sering tiba-tiba dapat inspirasi apa gitu kan, seperti bayi Pak, ketika lahir itu kan langsung ngerti Pak, itu kan nggak ada kursusnya Pak, lahir bayi cower didui pentil kok ngerti terus nyedot Pak, padahal nggak ada kursus Pak, itu langsung ilmu dari Allah Pak. Tapi karena terbatas Pak ilmunya, oh ternyata melalui ini enak, akhirnya nyekel apa wae Pak, mlebu nang
Musa kan begitu dulu ketika kecil itu apa? Ngambil apa itu terus dimasukkan sini. Makanya pelat kan Musa itu apa itu nggak bisa kasih. Jadi bisa seperti itu langsung ilmu itu dari Allah. Makanya ilmu itu luas Pak. Seperti juga ceritanya apa Sulaiman ketika ingin menghadirkan apa itu istana singgasana itu bukan istana singgasana kursi kebesarannya itu kan yang dipanggil siapa di antara kalian yang bisa menghadirkan itu jin kan sudah kita ketahui Ifrit saya akan menghadirkannya dalam waktu apa panjenengan duduk berdiri coba yang lain wa qala alladzi indahu ilmun minal kitab seorang yang mengetahui tentang rahasia Alkitab kitab itu bisa dalam arti wahyu itu, tapi kitab punya makna juga loh mahfud Pak. Karena di Al-Quran juga, Alkitab juga bermakna loh mahfud. Inna iddatasyuri indallahi ithna asara syahram fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan 1 bulan, 1 tahun itu ada 12 bulan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah fi kitabillah dalam catatan Allah, loh mahfud Pak. Nah, dia tahu rahasia-rahasia itu, rahasia Alkitab itu, lalu apa kehebatannya? Ana atika biqobla ayartatta ilaika tarfuk. Aku akan mendatangkan sebelum panjenengan itu merem terus melek. Makanya luas Pak ilmu Allah itu Pak. Sementara yang diberikan kita itu wa ma utitu minal ilmi illa, kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Maka yang sedikit itu jangan merasa paling benar sendiri, paling hebat sendiri. Nah, hubungannya dengan kenapa kok membunuh? Apakah nah itu jangkauannya Musa ya nggak salah karena pertimbangannya Musa itu syariat Pak. Tapi hadir itu pertimbangannya hakikat nanti hasilnya kayak apa. Makanya ketika dijelaskan Musa kan manduk-manduk. Kenapa kapal itu saya lubangi Musa? Bukan niat saya menenggelamkan, bukan. Tapi saya niat saya hanya untuk mendelikkan. Apa mendelikkan itu? Nah, apa gunung? Menyembunyikan karena nanti itu loh kayak gitu loh jangkauannya. Karena nanti itu ketika sampai di pinggir itu memang kapal itu kemasukan air. Pada saat itu ada wakana wara'ahu malikun. Dia di belakangnya itu ada penguasa dolim, perompak mengambil semua kapal yang utuh, semua kapal yang baik. Nah nanti kalau kapal ini tidak saya lubangi, tidak kemasukan air, diambil itu dirampas. Sementara itu orang miskin, patungan. Kalau sudah diambil kan nggak bisa beli lagi, nggak bisa bekerja. Oh begitu kira-kira. Ingin tahu rahasianya anak kenapa dibunuh? Lah membunuh itu gimana? Ini kan anak kecil kok dibunuh. Pertama, karena anak kecil itu kalau dibunuh itu masuk surga Pak, karena belum dosa. Tapi ini kalau besar terus nanti membuat orang tuanya kafir, maka dibunuh sekarang menjadi ahli surga. Tentu itu perintah Allah Pak, nggak boleh kita ngomong ngarang-ngarang sendiri. Wah tak patenannya itu yoga. Nah. Terus nanti orang tuanya akan diberi lagi oleh Allah punya anak yang berikutnya yang soleh dan itu akhirnya semuanya ahli surga, yang dibunuh ya surga, yang anak berikutnya juga surga, lalu orang tuanya juga semuanya ahli surga. Nah ilmu gitu itu ya memang nggak gampang dicari Pak. Betul nggih? Karena itu apa? Kita itu sedikit punya ilmu, tapi kita tetap terus mencari ilmu supaya kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doa Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi umrina. Allah barik lana fi ilmina, Allah barik lana fi rizkina, Allah barik lana fi dhurriyyatina wa usratina bi rahmatika rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa siyamana wa tabutana wa tamtaksirana ya Allah bi rahmatika rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.